Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudin. Saya mengajar pengembangan perangkat lunak dan game di SMK Informatika Utama, sekaligus mahasiswa PPG dalam LPTK Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2024. Program studi yang saya ambil adalah pengembangan perangkat lunak dan game di Universitas UPI dengan nomor mahasiswa 2413765 pada hari ini, Jumat tanggal 13 bulan September 2024. Saya akan melaksanakan UKIN di SMK Informatika Utama. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar nih di siang hari ini, kelas 11A ini kira-kira punya yel-yel untuk menyemangati pelajaran kita siang hari ini? Oke, punya yel-yel ya. Oke, silahkan. Yang memimpin yel-yel siapa? Oke, silahkan, ayo. SMK Informatika Utama. Jaya, jaya, jaya. Nah, sekarang saya akan mengkondisikan kelas dan siswa bahwa di lab sini, lab yang kita gunakan ini apakah ruangan AC-nya kurang dingin atau terlalu dingin? Cukup ya? Cukup. Oke. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dimudahkan ya nanti pada saat belajar ya. Oke. Nah, untuk hari ini kelas 11A itu hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, berarti alhamdulillah hadir semua, sehat-sehat semua ya. Tapi sebelum kita mulai kayaknya saya melihat masih ada yang belum mungkin masih ngantuk mungkin nih. Nah, saya pengen semuanya, ayo kita berdiri dulu semuanya. Ayo berdiri semuanya. Kemudian tangan itu diluruskan ke depan tangannya, kepala ini. Nah, karena nanti kita kalau mengcoding itu kan pasti jari kita nih capek nih, ya kan? Jari, mata itu pasti akan capek. Nah, kita akan mulai untuk menegangkan tangan-tangan kita supaya ngantuk ini hilang nih, gitu, oke? Ya, tangan kamu dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Nah, oke. Kemudian kepala kalian biasanya kan kita pegal-pegal nih, ya kan? Mungkin semalam habis coding dan sebagainya. Nah, sambil tangan kita digoyang-goyangin dan kepala kita digoyang-goyangin juga supaya kita enjoy dan relax gitu ya. Oke, cukup ya. Oke, mungkin itu tugas pentingnya ya, supaya nambah semangat. Nah, di lab SMK ini kita terutama karena kita menggunakan perangkatnya adalah laptop. Nah, jadi pada saat kalian ada di dalam lab ini, kalian harus berhati-hati nih. Artinya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan-kecelakaan kerja atau kecelakaan-kecelakaan akibat kelalaian kita semua. Nah, jadi ketika kalian nanti mau keluar, pada saat kalian mau keluar atau mau izin, nah dipastikan dulu kabel-kabel yang ada di meja kalian itu jangan sampai itu tersangkut oleh kalian. Seperti itu, karena takut khawatirnya laptopnya nanti jatuh atau nanti kabel itu ada sengatan listriknya. Nah, hari ini gimana? Sebelum kita mulai pelajaran nih,
perasaan kalian itu seperti apa di siang hari ini nih? Apakah ngantuk, apakah semangat atau lain sebagainya? Kira-kira hari ini gimana? Semangat. Oke, berarti hari ini semangat semua ya. Mudah-mudahan belajarnya nanti lebih semangat lagi. Di sini ada kata-kata motivasi. Nah, di sini ada kata-kata motivasi. Nah, di sini kata-kata motivasinya adalah jadilah orang penting karena orang penting itu banyak dibutuhkan orang. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Ada yang tahu? Jadilah orang penting itu. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang penting, maka kita harus apa? Harus apa? Jadi kita harus menjadi orang penting. Nah, untuk supaya jadi orang penting, ya kita harus mentingkin. Artinya gini, segala sesuatu itu jangan nunggu disuruh. Gitu. Jadi kalau kita pengen dianggap sebagai orang penting, jangan nunggu disuruh baru dikerjain. Gitu. Nih kamu misalnya suruh mengerjakan tugas ini, padahal emang itu tugas itu memang sudah terjadwal. Gitu. Jadi kamu harus selalu melakukan sesuatu yang memang itu menjadi bagian tugas kamu. Gitu. Sebelum kita mulai di pelajaran, saya akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu saya ingin melihat mengukur kemampuan kalian. Saya akan melakukan yang namanya pretest. Nah, pretestnya saya akan tunjukkan ke kalian. Nah, ini pretestnya belum saya tampilkan ya. Nah, ini pretestnya. Silahkan di sini ada bisa scan QR. Jadi di sini ada scan QR-nya atau kalian bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan halaman yaitu di IP yang ada di halaman depan. Nah, ini untuk menyelesaikan pretest saya kasih waktu kamu itu sekitar 5 menit ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan pretest. Oke, sudah semua? Sudah ya? Oke, berarti sudah semua. Jadi ini hasil pretest kalian. Ini hasil pretest kalian. Nah, kita akan melakukan namanya mindfulness. Nah, mindfulness itu adalah kita nanti akan mencoba untuk menenangkan diri kita ketika kalian nanti pada saat belajar itu mungkin sering diganggu teman dengan kamu menimbulkan emosi atau pada saat kamu kelelahan dan sebagainya. Nah, ini teknik stop ini bisa kamu lakukan atau disebut sebagai mindfulness ini kamu bisa lakukan. Dengan apa caranya? Yaitu semuanya ini perhatikan ke depan semua. Jadi semuanya duduk dengan nyaman. Duduk dengan nyaman. Oke, duduk dengan nyaman. Nah, kemudian setelah kalian duduk dengan nyaman, di mindfulness ini kita, oke, sudah ya, duduk dengan nyaman. Nah, kemudian pejamkan mata kalian. Oke, pejamkan mata kalian. Nah, setelah kalian pejamkan mata kalian, kemudian tarik napas dalam-dalam. Ya, tarik napas dalam-dalam sambil tenangkan pikiran kalian dan lemaskan otot-otot yang ada di dalam diri kalian. Oke. Gimana perasaannya? Sudah merasa tenang? Ya, sudah merasa tenang ya. Mengingatkan kembali nih pelajaran kita sebelumnya. Jadi mengingatkan pelajaran kita sebelumnya. Waktu itu sempat kita belajar apa sebelum pertemuan hari ini? Ada yang apa? Oh, looping atau disebut sebagai apa looping itu? Perulangan. Jadi kita sempat belajar tentang perulangan. Oke. Nah, kemudian saya akan sebelum kita mulai di pembelajaran kita yang sekarang,
saya akan mulai di pertanyaan pemantik. Sebentar. Oke. Nah, di pertanyaan pemantik ini. Nah, oke. Nah, di pertanyaan pemantik ini, coba kamu perhatikan. Di pertanyaan pemantik ini, coba kamu perhatikan. Di sini ada form. Nah, formnya itu adalah buat akun Anda, formnya. Kemudian di sini ada field kategori, ada nick, terus ada nama lengkap, ada jenis kelamin, ada nomor telepon, ada user login, terus ada password, ada konfirmasi password. Nah, terus ada alamat. Oke, kita lihat pertanyaan pemantiknya. Coba perhatikan form di samping ini, adakah field yang kurang menurut kalian? Ya. Ada Pak, di bagian alamat kurang kotak. Oke, di bagian alamat itu kurang kota. Harusnya ada kotaknya ya, supaya lebih sempurna nih. Jadi lebih spesifik nantinya. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Oke, apa? Kecamatan. Ya, jadi kecamatan nanti juga. Jadi di sini di alamat itu alamat. Nah, di sini ada yang namanya tadi apa yang disebut? Kota. Jadi ada kota, ada kecamatan. Nah, ada kota, ada kecamatan. Apalagi ada lagi nggak? Ada kelurahan. Nah, fungsinya apa ini? Ada kota, ada kecamatan, ada kelurahan. Fungsinya buat apa? Supaya mempermudah dalam mencari data atau memfilter data berdasarkan alamat. Jadi memudahkan kita nantinya. Tapi kalau cuma alamatnya begini aja, ini akan sulit nih dicari nih. Karena alamatnya misal alamat di sini. Nah, alamat itu kan jalan, ya kan? Jalan, misalnya jalan apa di sini? Misalnya jalan PLN Raya misalnya. Nah, berarti kecamatannya ini jadi satu semua. Tapi kalau di sini nanti otomatis bisa dijadikan alamat yang secara spesifik seperti itu. Oke. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah di sini saya akan sebutkan atau saya bacakan peserta didik mengetahui tentang kelas dalam pemrograman terstruktur. Yang pertama, yang kedua, mempraktikkan pembuatan kelas dalam bahasa pemrograman terstruktur. Nah, ini. Jadi kita akan mempraktikkan di hari ini. Jadi mudah-mudahan ini komputernya kondisinya bisa semua ya. Oke. Nah, ketiga, peserta didik mampu membuat berbagai macam akses modifier pada pemrograman terstruktur seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfis. Nah, kemudian yang keempat, membiasakan peserta didik untuk bersikap tertib dalam setiap pembelajaran. Nah, ini. Jadi semuanya akan kita praktekkan di hari ini. Gitu ya. Jadi kita akan praktekkan di hari ini. Oke. Sebelum nanti kita praktek, saya akan kalian mengamati dulu nih video yang nantinya akan saya putarkan ya. Jadi videonya akan saya putarkan. Nah, ini videonya. Oke, diperhatikan ya. Di sini contoh kelas. Kita lagi membuat contoh kelas ya. Jadi perhatikan. Ini kelas. Jadi kelasnya adalah kelas robot yang dibuat. Pak, nanti gimana implementasinya? Gitu. Nanti kita akan coba implementasikan. Oke. Nah, di sini ini disebut sebagai kelasnya, denahnya ini. Nah, kemudian objeknya itu masing-masing rumah. Jadi objeknya itu adalah masing-masing rumah. Jadi rumahnya bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa lebih banyak. Seperti itu. Sama ketika di dalam bahasa pemrograman atau ketika kalian membuat sebuah program nantinya. Itu bukan hanya satu kelas yang kalian gunakan. Bisa lebih dari
banyak kelas karena tergantung kepada apa? Kebutuhan kalian. Gitu. Jadi tergantung kepada kebutuhan kalian. Nah, objeknya pun nanti akan beragam sesuai dengan kebutuhan. Jadi akan menyesuaikan nantinya. Jadi nggak kaku-kaku gitu. Maksudnya kaku-kaku, ini kan dulu belajar di sekolahnya cuman bikin satu kelas dengan beberapa misalnya objek misalnya. Tapi kalau misalnya kalian memang nanti di tempat kerja kalian atau ketika membuat sebuah project itu harus lebih banyak menggunakan objek yang lain, ya silahkan gitu. Artinya memang harus disesuaikan. Nah, di sini kelas bisa disebut sebagai blueprint atau template untuk membuat instan dari objek. Nah, kelas juga mendefinisikan sebagai objek. Nah, terus yang ketiga adalah menyimpan data dan perilaku yang disebut dengan apa? Properti dan metode. Nah, biasanya sering kita lakukan, namun terkadang kita nggak tahu, oh itu namanya properti. Gitu, oh ini disebut sebagai metode nih. Gitu, kadang-kadang kita tuh hanya sekedar apa? Ibaratnya nggak memperhatikan gitu. Sering kita gunakan, tapi kita lupa gitu. Jadi kita lupa. Jadi mana yang disebut sebagai metodenya, mana yang disebut sebagai propertinya gitu. Nah nanti kita akan jabarkan nih, mana metodenya, mana propertinya. Gitu. Nah, biasanya kelas diawali dengan menuliskan keyword yaitu kelas. Jadi keywordnya adalah kelas di sini. Nah, kelas diikuti nama dan dibatasi dengan apa? Di situ kurung kurawa untuk menyimpan properti dan metode nantinya. Jadi ada di situ nanti. Jadi biasanya kalau kurung kurawa itu harus ada temennya. Diingetnya gitu. Jadi kurung kurawa itu harus ada temennya. Nggak bisa kurung kurawa cuma satu. Kurung kurawa biasanya ada dua. Ada kurung kurawa buka dan ada kurung kurawa tutup gitu. Nah, di dalamnya apa? Nah, di dalamnya di sini apa? Di sini bisa menyimpan properti dan metode sesuai dengan apa yang kita butuhkan nantinya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah aturan penamaan kelas sama seperti variabel. Kayak gimana tuh? Aturan penamaan kelas sama seperti variabel. Maksudnya kayak gimana? Jadi tidak boleh depannya menggunakan angka. Terus apalagi? Underscore. Nah itu. Jadi ini programmer harus tahu nih hal-hal kayak gini. Jadi yang memang itu sensitif nantinya. Atau nanti ternyata kamu bikin kelas kok nggak jalan-jalan nih. Ternyata memang dasar-dasar itu kamu masih belum ketahui. Nah ini wajib ya, nanti harus diingat. Oke. Nah di sini ada kelas buah. Nah public $name. Nah di sini public $color. Berarti warnanya ya. Nah kira-kira nih menurut kalian dari script yang ada di sini, apakah sudah ada yang tahu bahasa-bahasanya atau misalnya public itu fungsinya buat apa gitu? Belum. Nah, kenapa dibuat public? Apa nih? Ini variabel public itu apa? Ada berapa variabel yang kamu tahu? Ya, ada public, ada private, ada protect gitu. Nah, tergantung kita butuhnya apa nih? Tergantung kita butuhnya apa? Oke, ada pertanyaan? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan silahkan dipraktekkan dulu ya. Silahkan dipraktekkan. Ya. Ya, silahkan dipraktekkan. Oke. Kemudian di sini saya akan memberikan LKPD ya. Tugas buat kalian. Tugas kalian, LKPD-nya akan saya berikan dan saya akan membagi kelompoknya nih. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Gitu ya. Jadi saya akan bagi tugas nih. Nah, kelompok 1.
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 6, kelompok 5, kelompok 4. Ya, silakan. Nah, di situ pertanyaannya dilihat. Pertanyaan apa? Di situ kalian membuat di halaman terakhir itu ada, yaitu membuat halaman, yaitu kelas manusia. Gitu. Jadi kalian membuat kelas manusia. Silahkan dibuat kelas manusianya, ya. Nah, penulisannya harus di ini ya, atau sistematis. Jadi nulisnya itu, skrip itu nggak bisa nulisnya itu misalnya cenderung ke kiri semua. Gitu. Jadi dia harus sistematis supaya ngebaca skripnya enak. Jadi dibiasakan seperti itu. Apalagi ketika kalian menuliskan variabel itu tuh. Biasanya kan kalau kita menuliskan variabel itu ada yang menggunakan apa? Misalnya nama underscore lengkap. Gitu. Nah, terus ada yang nama nggak pakai underscore tapi L-nya gede. Nah, itu disebut apa? Nah, biasanya kalau membuat penulisan seperti itu apa namanya? Camel case, biasanya kayak gitu. Jadi penulisannya itu huruf kecil ke huruf besar. Gitu. Yuk, dikerjakan sama-sama ya. Oke. Ya, nah ini, tuh, diisi. Datanya betul-betul dipahami ya, datanya betul-betul dibaca satu-satu. Kira-kira nanti ketika maju itu masing-masing mempresentasikan. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Yang tadi Bapak jelasin itu berarti data, metode itu berarti pelakuan ya Pak? Iya, betul. Ya. Ini saya tambahin ini. Oke. Kelas? Iya, kelas 45, 17 Agustus. Oke. Oke, ada lagi? Yang mau ditanyakan? Disiapkan ya untuk presentasinya. Gimana, kamu sudah belum? Ya. Oke. Ya, dibuat penjelasannya ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kalau ada yang masih belum dipahami, ditanyakan sebelum maju. Oke, dipersiapkan ya.
Sudah diupload semua? Mana kelompok 2? Ayo. Ya, kelompok 2-nya. Ini sambil dipegang aja ya. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Asfanadia Zulfa. Nama saya Filazmia Azvifa. Saya Hilwa Siti Hidayati. Saya Ayu Altafunisa. Baik, saya di sini akan mewakilkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi dalam tugas yang telah Padin berikan kepada kami membuat skrip seperti ini. Membuat kelas manusia. Dalam kelas manusia terdiri dari properti dan metode. Di dalam properti terdapat varian nama, dan varian sekolah. Dan di dalam metode terdapat function yang memanggil varian-varian yang telah dibuat di properti. Ada function tampilkan nama untuk menampilkan varian nama, dan ada function sekolah untuk menampilkan varian sekolah. Di dalam function itu tertulis return nama saya Andi dan return saya sekolah di SMK Informatika Utama. Return adalah sintak untuk memanggil yang akan ditampilkan di websitenya. Setelah itu ada string manusia sama dengan new manusia dan echo string manusia tampilan nama. Jadi di echo ini akan memanggil nama saya Andi dan echo string manusia sekolah akan memanggil saya sekolah di SMK Informatika Utama. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, echo ini memanggil echo S manusia. String manusia itu adalah kelasnya dan sekolah itu adalah functionnya. Jadi memanggil function yang telah diisi di sini. Memanggil metode sekolah dari kelas manusia itu ada echo, string manusia, dan sekolah. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih semuanya sudah maju semua dan hasilnya alhamdulillah bagus semua ya, bisa ya. Berarti kalian bisa semua. Oke. Nah, silahkan kalian post test yang ada di sebentar. Nah ini post testnya ya, silakan dikerjakan post testnya. Oke ya, post testnya nanti bisa langsung kalian kerjakan. Nah kemudian gimana yang tadi kalian pelajari, Hilwa? Jadi dari yang tadi setelah kita pelajari dapat saya simpulkan untuk membuat kelas manusia itu diawali dengan tutup kurung, diawali dengan buka kurung dan diakhiri dengan tutup kurung. Di dalam kelas manusia itu terdapat properti dan metode. Di properti terdapat varian-varian dan di metode terdapat function. Setelah itu kita dapat memanggil metode dan properti itu dalam echo string manusia tampilkan nama dan echo string manusia sekolah. Oke, terima kasih. Oke ya. Nah, jadi itu yang hari ini kita pelajari ya. Nah, next untuk minggu depan kita akan belajar tentang lebih ke implementasi pemrogramannya. Seperti itu ya. Nanti bikin program sederhana. Karena waktu sudah habis, ya silakan ketua kelasnya pimpin doa. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Terima kasih semua ya. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.